Salam. Apa kabarnya pagi ini, Pak Rahman? Baik, Pak Surya, Alhamdulillah. Nah, saya ingin menanyakan nih, Pak Rahman, tentang supervisi akademik yang akan dilaksanakan besok nih, Pak Rahman. Ya, bagaimana, Pak? Nah, yang pertama, Pak, apa tujuan pembelajaran besok nih, Pak Rahman? Jadi tujuan saya dalam materi BK kelas 10 kali ini untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait perundungan. Perundungan ya, baik. Wah, materinya menarik ya, Pak, perundungan ya. Karena kan salah satu tiga dosa besar pendidikan tuh. Ya, betul, Pak Mm-mm. Surya. Nah, yang kedua, Pak, bagaimana metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan nih? Jadi metode pembelajaran yang saya lakukan itu menggunakan metode kooperatif dengan diskusi kelompok. Oh, ada dua ya, Pak. Ya, Nah, baik. Nah, ini ya, Bapak kan memfokuskan pada pengamatan tentang diskusi kelompok ya, Pak. iya betul. Hmm, baiklah, Pak. Nah, nanti Bapak menggunakan format pengamatan yang saya berikan ya, Pak. Oke, siap, Pak Surya. Nah, itu saja sih, Pak, yang saya ingin tanyakan pada hari ini tentang supervisi besok. Terima Oke, kasih, Pak, waktunya ya. sama-sama, Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang ya. Hari ini kita akan belajar materi yang baru tentang perundungan. Mungkin ini sangat dekat dengan kalian ya. Tapi sebelum itu saya mau presentasi dulu yang udah hadir. Yang baru siapa aja? Rizkina, Pak. Rizkina sakit. Satya. Najila sakit, Pak. Afif dispen. Dispennya kamu? Ya, tapi sebelum saya menjelaskan tentang materi hari ini, saya ingin kalian berdiskusi seperti kelompok yang sudah saya informasikan kemarin ya. Silahkan berdiskusi dulu, kumpul dulu sama teman-teman sekelompoknya. Silahkan kita kumpul. Sini, silakan. Yang kalian bahas, tolong dicatat ya. Yang kalian bahas yang pertama, menurut kalian apa sih perundungan itu? Yang pertama, sabar. Sudah? Yang kedua, menurut kalian perundungan itu ada jenis-jenisnya atau enggak? Kalau ada, coba sebutkan. Yang pertama, menurut kalian, menurut kelompok kalian apa itu perundungan? Yang kedua, menurut kelompok kalian ada atau enggak jenis-jenis perundungan? Kalau memang ada, tuliskan. Sudah? Yang ketiga, menurut kelompok kalian apa yang menyebabkan seseorang menjadi dibully atau dirundung atau menjadi pelaku dan korban? Jadi menurut kalian ada dua nih. Kenapa sih orang-orang itu menjadi korban perundungan atau bahkan menjadi pelaku perundungan? Sudah? Sama yang terakhir, itu menurut kalian bagaimana cara kalian sebagai kelompok ya, apabila di tengah-tengah kalian terjadi perundungan, apa sikap yang paling baik yang kalian bisa lakukan? Tanggapan kalian saat ada perundungan terjadi di sekitar kalian. Sudah? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada silakan berdiskusi ya. Apa sih kamu tidak ada ayam? Aku tidak ada.
tindak kekerasan yang dilakukan terhadap satu individu, yang dimana tindak kekerasan itu mencakup penganiayaan, penghinaan, dan ancaman di dalamnya. Ancaman juga termasuk ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Ada lagi yang menang? Empat. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 4 silakan menjawab pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan nomor 2 itu jenis-jenis perundungan itu ada tuh. Ada logam, itu ada verbal itu bisa berupa perkataan, lalu fisik itu bisa berupa perbuatan, dan juga cyberbullying itu bisa bullying secara online. Secara elektronik ya, berarti ada verbal, fisik, dan cyber. Ada lagi yang menambahkan? Mungkin kelompok lain selain verbal, fisik, atau cyber? Ada lagi nggak di kelompok kalian yang ada nih Pak? Ini Pak, tambahan. Ada? Tidak ada? Oke, saya mau nanya nih ke kelompok. Berdiri, sebutin nama kelompoknya siapa? Ali katanya dulu, katanya dia itu korban. Waalaikumsalam. Teman-teman dan Rahman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nadindra, Muhammad Ali, Regan, Najwa, Raisa, Nabila, dan Adila ingin memaparkan hasil diskusi kami terkait pemilihan nomor 1. Ya. Dengan pertanyaan apa itu perundungan? Jadi perundungan adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang maupun kelompok untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mengenakan orang lain secara fisik, verbal, maupun emosional. Menyakiti seseorang secara fisik, verbal, atau emosional. Ada yang mau berpendapat lain tentang apa itu perundungan? Kelompok 1, kelompok 2, oke, tambahan. Perundungan yang fisik ya, yang paling dampaknya paling berat. Tapi kalau menurut kelompok kami itu paling berat cyberbullying, karena dari perkataan itu juga bisa mengganggu psikis dan mental si korban, dan itu tuh ada di jejak digitalnya. Jadi misalkan dia keinget atau dia ngeliat sesuatu yang sempat kayak misalkan ada komen-komen gitu, dia ngeliat lagi, itu bisa aja Ke-trigger lagi ya, gitu. ke-trigger, dan traumanya tuh bisa terus menerus sampai mungkin bisa aja kayak nggak bisa terus. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi di sini? Jenis perundungan tadi mana menurut kelompok 4 ya? Mana yang dampaknya paling buruk menurut kelompok 4? Ya. Gimana kelompok 4 coba? Menurut kelompok 4 atau kelompok lain juga sambil siap-siap ya, ntar ada pertanyaan dari saya. Kalau yang kelompok 4, ya silakan. Ya. Visi. Ya. Oh, berarti kalau visi kena mentalnya juga. Oke. Ada yang menanggapi mungkin kalau dari kelompok 4 fisik, karena kalau fisik itu tubuhnya terlukai, begitupun mentalnya. Ada? Cukup? Ya. Mau menanggapi? Boleh. Pertanyaan nomor 3. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 3. Apa pertanyaan nomor 3 tadi? Apa yang menyebabkan seseorang Nah, menjadi korban? kenapa sih orang bisa menjadi pelaku dan menjadi korban? Nah, menurut kelompok 2. Silakan. Ya. Nama saya Maesa Yudhama. Jadi bagi saya yang menyebabkan seseorang pelaku ataupun korban, gini, kalau untuk pelaku pertama
dia bosan, dia anggapnya kayak dia bosan ngelakuin suatu hal dan dia mending menindas orang lain sebagai hiburannya. Sebagai hiburan berarti ya. Terus habis itu dia sarana hiburannya mungkin bisa itu dia untuk kesenangan pribadi. Hiburan dan kesenangan pribadi. Terus habis itu iri dan dengki dia pasti. Karena iri juga ya. Anggap aja dia kayak lihat orang kok lebih hebat. Iri. Yaudah kan yuk kita beli aja sampai habis itu sekarang. Iya. Terus kalau untuk yang Korban? untuk yang keempat tuh Oh, masih ada? insecure. Oh, karena insecure. Jadi kayak dalam arti anggapnya si pelaku itu belum tentu dia pure jahat. Mungkin si pelaku ini insecure dalam arti kok anggap aja biasanya kok gue nggak bisa secantik dia. Dia minder ya? Minder dan akhirnya dia ngebully orang itu mungkin dengan cara fisik ataupun semacamnya hanya untuk melampiaskan keinsecurean dia karena dia merasa kurang perfect dari orang itu. Iya. Terus untuk si korban sendiri dia pasti terlihat turun Karena lemah ya. rata lemah. Terus yang kedua si korban ini introvert. Itu udah pasti rata-rata orang introvert pasti jadi korban. Jadi korban ya. Oke. Terima kasih kelompok 2. Ada yang mau menanggapi? Kenapa orang aku tadi kata kelompok 2 karena hiburan, karena kesenangan sendiri, atau bisa jadi karena dia sebenarnya insecure. Makanya dia mau merundung pihak lain. Tapi kalau jadi ya, silakan kelompok. Untuk yang kayak dari yang pelaku itu mungkin bisa jadi juga dari yang kayak pola asuh dari keluarganya ataupun yang kayak misalkan nih maaf sebelumnya kayak misalkan orang tuanya yang sering bertengkar atau gimana itu juga bisa jadi yang kayak kena jadi kayak Pemicu. Oke, sip. Terima kasih. atau mungkin sebelumnya dia sendiri juga pernah menjadi korban bullying dan akhirnya dia kayak ingin istilahnya balas dendam. Oh, balas dendam dengan orang yang lebih lemah. Iya. Oh, jadinya dulunya korban, sekarang jadi Jadi pelaku. Iya. Terima kasih. Bagaimana tanggapan kalian ketika terjadi suatu kejadian terjadi? Ya, bagaimana nih? Nah, ini tuh sebenarnya banyak caranya. Terutama untuk kayak misalkan untuk yang pertama itu ke korban. Nah itu bisa dari yang kayak kita tuh mendekati ke korban itu yang kayak kita mendengarkan apa yang jadi istilahnya kita tuh peduli terhadap korbannya. Terus juga berikan yang kayak dukungan emosional ataupun bantu mereka mengatasi suatu trauma yang sudah mereka alami itu. Nah untuk kalau misalkan di sisi pelakunya, mungkin kita bisa jadi yang kayak tegur pelakunya dengan tegas ataupun yang kayak intinya apa tindakan yang dia lakukan itu sebenarnya tuh kayak kita menyadarkan dia kayak itu salah gitu. Jadi tindakan itu nggak benar. Nah kalau misalkan emang hal tersebut tuh masih kurang berhasil, itu tuh bisa kayak kita melaporkan hal tersebut tuh kepada orang-orang yang lebih dewasa kayak misalkan guru atau kepada orang tua dan bahkan jika lebih sulit lagi bisa ke pihak yang berbeda. Betul. Dan juga kita juga bisa kayak mengajak pelaku untuk yang kayak untuk berubah dengan kayak memahami dampak buruk dan tindakan mereka itu seperti apa. Nah yang jelas dari kita itu jangan sampai kita tuh diam ketika melihat seseorang itu mengalami suatu perundungan. Terus juga kalau bisa sebisa mungkin kita juga kayak melindungi korban dari tindakan-tindakan perundungan tersebut. Dan juga tapi yang paling penting itu adalah dan jelas kita itu harus utamakan keamanan diri sendiri juga saat membantu korban. Takutnya nanti malah jadinya pelaku itu malah Jadi membunuh korban kita. berikutnya. Kita jadi korban berikutnya. Terima kasih teman. Jadi semuanya sebenarnya sudah paham ya. Di sini saya hanya memfasilitasi, menambahkan sedikit apa yang sudah kalian diskusikan. Teman kalian ya, tindak kekerasan yang dilakukan secara fisik ada 3 fisik, psikis, seksual dalam jaringan atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka atau cedera, luka fisik permanen dan atau kematian. Jadi nanti saya mau bertanya dulu ke kalian, ada yang tahu bedanya perundungan dengan kekerasan? Bedanya apa? Ada yang tahu? Atau ada yang mau mencoba menjawab? Apa sih bedanya perundungan dengan kekerasan? Ya, kekerasan itu hanya 1 kali. Kalau perundungan berulang kali. Itu bedanya kekerasan dan perundungan, ya.
dalam perundungan. Karena kalau perundungan itu ada dua, ada yang pakai kekerasan, ada yang non kekerasan. Oke, sip, terima kasih. Ada lagi yang mau dijawab? Peran dalam perundungan nomor 1 dan nomor 2 kalian sering melihat, tapi yang nomor 3 kalian belum sadari. Yang ketiga itu ada bystander. Bystander itu saksi. Tapi dia nggak ngebantuin. Ada 2 bystander. Ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau yang pasif itu ya udah dia cuma ngeliatin doang. Kenapa banyak orang menjadi bystander pasif? Karena takut nggak boleh lagi. Takut dibully lagi. Sama ya, karena takut dibully. Ada lagi? Biasanya karena apa sih orang jadi bystander pasif? Takut terlibat. Atau mungkin memang dia tipe orang yang cuek, bodo amat, lu gue gitu ya. Ada juga orang kayak gitu kan. Tapi kebanyakan karena khawatir atau takut menjadi korban berikutnya. Ya, ketika si pelakunya pergi baru ngedeketin korban. Lu kenapa gitu ya? Padahal sebenarnya ada satu cara biar temen kita nggak lagi menjadi korban. Ada yang tahu nggak? Gimana caranya biar kita jadi bystander aktif? Langkah-langkahnya ada yang tahu? Jangan diajak ribut. Gimana caranya biar kita jadi bystander aktif? Tadi melaporkan Pak, terus diajak ribut, jangan diajak ribut. Ada lagi nggak? Jangan. Ada? Nah, jadi gini. Gimana cara kita jadi bystander aktif sebelum melaporkan? Mungkin bisa kita, kalau kita takut banget, kita bisa teriak minta tolong. Atau yang paling utama adalah kita harus bersatu. Misal, ada satu teman kita yang dirundung ya. Kita ngeliat nih, kita jadi bystander, kita harus bersatu. Kalau kita bersatu, si pelaku nggak akan mungkin berani lagi di kemudian hari. Ya. Kalau misalkan yang laporkan dia itu pelakunya, tapi ujung-ujungnya dia itu jadi korbannya. Jadi awal enggak ya itu pengalaman. Jadi awalnya itu dia pelakunya, kayak dia Pelaku perundungan. Iya, perundungan itu. Tapi makin lama tuh akhirnya kayak orang kan mulai sadar tuh kan. Ya. Terus jadinya akhirnya malah dia jadi korbannya. Oh iya, saya mengerti. Jadi gini, tadi benar sebenarnya kata Akila. Kalau kita udah jadi pelaku dan ternyata bystandernya bersatu, ya. Tapi bersatu itu bukan untuk malah fight back itu bukan, tapi untuk menyadarkan kalau si pelaku ini teman kita, gitu. Dan dilaporkan. Kalau dilaporkan dengan orang yang lebih dewasa, biasanya kan ada treatment tertentu, gitu. Mungkin nanti beri pandangan, disadarkan, gitu. Bukan pada akhirnya kalian bersatu untuk hit back, bukan, gitu ya. Jadi melindungi, gitu. Sebatas melindungi, bukan malah ya. Jadi mulai sekarang kalau ada kita lihat teman-teman kita menjadi pelaku atau menjadi korban, kita sebagai bystander harus aktif, ya. Kalau memang kita takut banget, ya udah paling jalan satu-satunya mungkin kita foto, kita rekam, kita kasih ke orang dewasa terdekat. Kalau di sekolah mungkin ke guru atau ke guru piket atau ke wali kelas atau ke guru BK. Sampai sini ada yang mau bertanya atau mau menanggapi? Gak ada? Lanjut ya. Nah, yang sebenarnya tadi kenapa saya coba tanya ke kelompok 4 lalu kelompok 1 menanggapi, karena memang kalau kita ukur sebenarnya semuanya tetap berat ya. Mau dari fisik, mau dari psikis, mau dari emosional, ataupun dari akademis. Bahkan kadang ada juga kalau sering terjadi ya kalau kita nonton berita gitu, anak nggak mau masuk, akhirnya nggak putus sekolah ya karena semuanya jadi menurun, dia malas ke sekolah karena di sekolahnya dirundung. Ya, jadi bukan hanya fisik, bukan hanya psikis, emosional, bahkan sampai ke akademis juga berpengaruh. Gitu ya. Itu juga ada payung hukumnya. Ya, jadi kalau untuk korban kita udah punya payung hukumnya nih, ada 4. Ya. Nah, jadi perundungan itu bukan lagi sesuatu
sesuatu hal yang dianggap remeh ya, tapi di negara kita itu udah jelas ada payung hukumnya gitu. Untuk pelaku perundungan. Nah, ini yang sering terjadi mitos dan fakta. Perundungan adalah hal yang wajar terjadi di sekolah, itu mitos ya. Yang kedua, perundungan membuat mental seseorang menjadi kuat, nggak ada. Alih-alih kita mau biar mentalnya kuat Pak, jadi kita rundung, nggak ada. Malah yang ada makin lemah dan malah sakit ya mentalnya. Nggak ada, alih-alih untuk biar mentalnya kuat malah dirundung, malah dimarah-marahin, nggak ada ya. Nah, yang ketiga, perundungan sama dengan candaan atau gurauan. Bedanya candaan dengan perundungan, kalau candaan itu dua kebelah pihak menikmati. Kalau perundungan yang satu menikmati, yang satunya justru sedih ya, atau bahkan mungkin terluka. Itu bedanya candaan dengan perundungan. Nah, yang keempat, jangan didiamkan. Perundungan akan juga selesai sendiri, enggak. Mungkin kalau fisik kita bisa melihat secara lahiriah ya, tapi kalau untuk ternyata mentalnya yang kena nggak terlihat ya. Nah, yang terakhir, fakta perundungan fisik dan verbal berdampak buruk sama. Jadi tadi saya bilang ya, keempat-empatnya itu punya dampak yang sama beratnya. Nah, yang kedua, tidak ada manusia yang layak untuk dirundung. Dan terakhir, cyberbullying sama dampaknya dengan perundungan secara langsung. Sampai sini ada yang mau bertanya atau mau menanggapi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, semoga menyadarkan kita semua ya, kalau perundungan itu memang punya dampak yang sangat kuat, baik di pelaku maupun di korban. Makanya sekarang orang dewasa ya udah mulai concern, bukan hanya si korban nih yang harus kita tangani, tapi juga pelaku. Makanya tadi ada pertanyaan, kenapa sampai seseorang menjadi pelaku perundungan? Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rahman, selamat siang. Apa kabarnya nih? Ya, baik Pak Surya. Alhamdulillah ya. Nah, saya ingin ngobrol-ngobrol nih Pak Rahman tentang observasi kemarin ya. Iya, Saya melihat Pak Rahman kemarin metode diskusi ya, betul Pak Surya. sudah cukup baik sih ya. Saya lihat Iya, siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi iya, dengan kelompok-kelompok kecil ya. betul, Topiknya kemarin kalau nggak salah perundungan ya. betul tentang perundungan. Perundungan. Beberapa siswa saya lihat aktif ya, Iya, memberikan pendapat ya, total siswa di kelompoknya masing-masing. Namun saya perhatikan ada beberapa siswa yang juga kurang partisipasinya dalam diskusi ini, terutama di kelompok ya mereka. betul. Nah, itulah yang jadi kendala saya Pak Surya. Memang ada, saya coba untuk buatkan kelompok, tapi ada aja beberapa orang ya, beberapa peserta didik dari setiap kelompok ada yang kurang aktif. Oh gitu ya. Kalau dilihat dari implikasinya nih, ketika ada siswa yang pasif dalam diskusi, mereka kehilangan kesempatan untuk membahas pemahaman ya tentang yang topik-topik yang dibicarakan, Iya. terutama kemarin kan perundungan. Nah, ini bisa mengurangi efektivitas belajar ya, pembelajaran dalam diskusi tersebut. Jika mereka tidak terlibat aktif, tujuan dari metode diskusi ini mungkin tidak tercapai sepenuhnya ya. Betul Pak Surya. Jadi itu juga memang terkendala di ada beberapa siswa lah gitu yang memang udah dicoba bentuk kelompoknya sedemikian rupa tapi tetap aja nggak aktif. Kira-kira gimana Pak Surya? Oke, baik ya. Jadi masalahnya di situ ya, ada beberapa yang kurang aktif di kelompok. Iya. Nah, untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi, saya merekomendasikan agar Bapak mencoba berbagi peran ya dalam berdiskusi ini. Misalnya, dengan menunjuk seorang moderator, catat, dan pembicara di setiap kelompok. Jadi mereka punya peran masing-masing. Dengan peran ini, siswa
yang biasanya pasif mulai terdorong ikut aktif dan memiliki tanggung jawab khusus. Selain itu, Bapak juga bisa memberikan panduan atau pertanyaan khusus yang lebih memancing siswa dan untuk berpikir dan berbicara. Berarti memang baiknya di setiap kelompok dibuatkan peran-peran ya Pak Surya ya. Ya, kemarin sih memang saya hanya bikin kelompok tapi nggak membuatkan peran, jadinya ya ada yang semangat mas semangat, yang Iya, nggak aktif mah ya udah ngikut aja ikut gitu lagi ya. ya. Oke. Kemudian tindak lanjutnya nih, untuk tindak lanjutnya saya bisa membantu Bapak menyusun format nih. Pembagian peran dan panduan diskusi yang lebih rinci. Mungkin kita bisa mencoba metode ini dalam pertemuan berikutnya. Boleh Pak Surya. Jadi buat panduannya biar secara rinci ya. Ya, Boleh Pak Surya. ya terakhir nih saya ingin memberikan apresiasi untuk Bapak nih dalam mengelola diskusi hari kemarin ya. Iya. Saya melihat Bapak sudah berhasil menciptakan suasana kondusif di dalam kelas, di mana beberapa siswa benar-benar antusias dalam berdiskusi, mengutarakan pendapatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Bapak mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis dan terbuka terhadap pandangan teman mereka. Siap. Berarti setelah ini kita sudah menjadwal untuk membuat perincian ya, apa yang harus saya lakukan selama Iya. mereka berbuat. Kira-kira kapan nih Pak Romi? Cepatnya. Kuatnya ya. Nah, jadi saya tunggu nih Pak Rahman ya. Iya. Nanti kalau sudah siap rencananya saya dihubungi. Bisa. Siap Pak Surya. Terima kasih banyak Pak Terima Surya. kasih Pak Rahman. Semoga berhasil ya. Iya, sama-sama Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.